Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وفي الأول اشتهر وأضاءت السماوات والأرضون به نورا وأصبح الكون من أنفاسه عطرا وعلى آله الطيبين الذين طهرهم الله تطهيرا وأصحابه من المهاجرين والذين كانوا لرسول الله أنصارا والتابعين لهم بصدق وعلى من على نهجه سارا والتابعين لهم بصدق وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفور إنه كان غفارا. أما بعد، ساداتنا wa ulama'una al-ajilla, para habaib, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI, Polri, wabil khusus paduka yang mulia Sultanuna As-Sayyid Syarif Mahmud Milfin bin Sultan Abu Bakar bin Mahmud bin Sultan Muhammad bin Sultan Yusuf bin Sultan Hamid bin Sultan Uthman bin Sultan Abdurrahman Ibn Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri Jamulul Lail hafidhahullah wa ra'ahu wa ayyadahu biquwwatihi fid darain. Para pangeran beserta para ratu dari keluarga besar Istana Qadriyah yang berbahagia dengan kelahiran datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tidak lupa guru kita yang senantiasa memberikan pencerahan kepada kita dengan suaranya yang merdu, Al-Habib Taha bin Husain Al-Jufri, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat dan keinginannya, baik yang nampak ataupun yang terpendam. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini hadir para guru-guru kita. Ada Al-Habib Ishaq Al-Mutahhar, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Jufri, dan juga ada dari para pejabat, baik dari wali kota atau yang mewakili, dari gubernur ataupun yang mewakili, tetamu-tetamu mulia kita dari Mabes TNI As-Sayyid Syarif Dani Al-Gadri. Hadir bersama kita tamu kita dari Kalimantan Timur, wali kota Balikpapan dan Bupati Penajam yang akan menjadi ibu kota Republik Indonesia yang akan datang. Hadir bersama kita merayakan ulang tahun Kota Pontianak, sekaligus mendoakan mudah-mudahan Pontianak senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf para habaib dan para guru yang hadir pada malam hari ini yang tidak kita sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Kita doakan semua guru-guru kita, para ulama kita,
orang-orang tua kita. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, di dalam afiat. Hadirin hadirat, pecinta salawat, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah sekian lama kita merindukan majlis semacam ini, majlis yang mengagungkan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majlis yang bisa mengekspresikan, mengungkapkan segala bentuk kerinduan yang selama ini tidak bisa kita ungkapkan secara bersama-sama semacam ini. Namun alhamdulillah, bersamaan dengan ulang tahun kota Pontianak yang insya Allah ini merupakan fathum mubina, yang merupakan awal daripada kebaikan pasca pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucurkan karunia dan rahmat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dan kembali menyaksikan di bawah bangunan yang penuh dengan nilai-nilai sejarah, yang bukan hanya sekedar nilai historis, akan tetapi dari tempat inilah tersebar cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bumi Katulistiwa ini. Tempat ini merupakan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi bagi alam semesta bahwa dari istana ini Allah Subhanahu wa taala menyebarkan hidayah, menyebarkan Islam, menyebarkan nilai-nilai yang mulia. Kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dimulai dari beberapa abad yang silam. Istana ini telah menyaksikan bermacam-macam kejadian, beraneka ragam rezim, mulai dari sebelum kemerdekaan di masa kejayaan Kesultanan Kadriyah, memasuki kemerdekaan dan bergabung dengan Republik Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi, dan sampai detik ini membuktikan bahwasannya agama yang dibawa oleh mereka orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agama dan nilai-nilai keagungan akan senantiasa eksis di muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau menyaksikan putrinya Sayyidah Fatimah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan siksaan, beliau diganggu. Bahkan saat itu orang-orang Quraisy melempari Nabi Muhammad dengan kotoran, sehingga Sayyidah Fatimah, putri tercintanya, menangis. Dan beliau mengatakan, ayahku, bukankah yang kau sembah adalah Allah? Bukankah engkau hanya ingin menyebarkan kebaikan, mengenalkan tauhid kepada mereka? Beliau menangis sesenggukan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau bersedih wahai Fatimah. Ma min baitin min madarin wa syajarin wa hajarin illa wa yadkhulu dina abaki. Jangan khawatir wahai Fatimah, karena sesungguhnya
tidak ada rumah yang ada di muka bumi ini, baik yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari batu, ataupun yang terbuat dari bentuk apapun, besi sekalipun, pasti akan dimasuki oleh agama ayahmu ini. Buktinya sungguh sangat luar biasa. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita begitu jauh jarak antara kota Madinah, antara Mekah, Hijaz dengan Pontianak. Jauh. Akan tetapi betapa banyak para perindu dan pecinta Nabi Muhammad yang sampai saat ini kita saksikan. Semua kita berkumpul di tempat ini tidak lain karena ingin mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad dalam kondisi yang genting seperti itu, beliau punya keinginan untuk hijrah ke negeri Yaman, untuk pergi ke Yaman, dan beliau berkata, "Inni la ajida nafasar rahman min qibalil Yaman." Saya menemukan aroma Tuhan, aroma Rahman dari arah Yaman. Keinginan Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala secara fisik beliau tidak mendapatkan izin dan ditakdirkan oleh Allah untuk hijrah ke negeri Yaman. Akan tetapi niat yang mulia ini diwujudkan oleh siapa? Diwujudkan oleh salah satu daripada cucu beliau yang juga mengumpulkan syarafun nasab wazzi'am. Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka beliau mewujudkan niat mulia Nabi Muhammad. Beliau hijrah ke negeri Yaman bersama dengan keluarganya, di mana sebelumnya beliau tinggal di Basrah. Hingga kemudian beliau pindah pada abad keempat Hijriah, tepatnya pada tahun 345 Hijriah. Beliau tinggal di Hadramut, dan di situ beliau menurunkan orang-orang besar, para dai-dai yang mulia, sehingga ada seorang profesor, Lord Socrates namanya, berasal dari Perancis, menulis tentang peradaban Islam, diterjemah oleh seorang doktor dari Mesir tahun 70-an yang lalu. Beliau adalah Syekh Amir Sikik Arsalan. Di dalam bukunya Hadir Alamul Islam menceritakan tentang penyebaran Islam di seluruh dunia. Penyebaran Islam di seluruh dunia ini terbagi menjadi 3. Pertama, Islam yang tersebar di Jazirah Arab yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin, para pemimpin-pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersebar di sekitar Timur Tengah. Kemudian ini agama tersebar sepertiganya, tersebar melalui abna al-Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, tersebar melalui para habaib yang mereka diantaranya pergi ke Jawa, mulai dari Indonesia dan Nusantara sekitarnya, Malaysia, Thailand, Singapura. Ini mereka memeluk agama ini, kenal Islam melalui cucu Nabi Muhammad dari jalur Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Ghadri. Beliau ini murid daripada Al-Imam Syekh bin Muhammad Al-Jufri, sahib Mailaibar. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri murid daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Husain melahirkan
pendiri kota Pontianak ini, yaitu Sultan Abdurrahman. Maka bergabunglah antara kemuliaan nasab, kemuliaan ilmu dengan kemuliaan kepemimpinan di masa beliau, sehingga beliau tidak serta-merta memproklamirkan dirinya sebagai seorang penguasa atau sultan, tidak. Akan tetapi beliau dipilih dan dipaksa oleh para salatin yang ada di Melayu ini untuk memimpin dan mendirikan kota Pontianak. Dan subhanallah, yang beliau lakukan mulai dari pemilihan tempat, pemilihan tanggal, cara dan bagaimana bentuknya, serta sistem di dalam kerajaan dan kesultanan yang beliau pimpin, semuanya berdasarkan ajaran datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang beliau bangun ketika membuka area ini, beliau tidak membangun istana yang megah ini, namun yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah, bukan rumah beliau dan kediaman beliau yang beliau bangun, namun yang beliau bangun terlebih dahulu adalah masjid. Pertama kali seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah ketika beliau hijrah, beliau memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiarkan onta beliau Qaswa menentukan di mana tinggal, di mana duduk, di situ beliau akan tinggal. Sama juga apa yang dilakukan oleh Sultan Abdurrahman, di mana beliau menggunakan meriam sebagai bentuk istikharah dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, tempat dan posisi yang strategis. Ternyata jatuh ke tempat ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lagi-lagi meniru baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempatan dan momen semacam ini merupakan momen yang sangat berharga bagi kita untuk kembali merefresh, mengulang kembali sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau dan mencapai serta kegemilangan yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Malik bin Anas, beliau mengatakan lan taslihu akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan sukses akhir daripada umat ini kecuali dengan kesuksesan yang diraih oleh para pendahulunya. Sangat mengembirakan sekali di mana pada hari ini kami bisa menyaksikan bersama dengan ribuan warga Pontianak dan sekitarnya ketika diluapkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di mana sebelumnya para nenek-nenek moyang kita banyak yang bersyahadat di tempat ini, banyak yang berzikir di tempat ini, banyak yang masuk Islam di tempat ini, banyak yang takut dan khasyah kepada Allah di tempat ini. Bahkan melalui tempat ini banyak di antara mereka yang meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini melalui pelantara Sultan Mahmud Milfin, kita bisa kembali mengulang sejarah tersebut yang insya Allah ini menjadi pemicu semangat kita untuk mengembalikan kepemimpinan umat Islam kepada tempatnya. Setuju? Setuju. Kita ini mayoritas apa minoritas? Mayoritas. Mayoritas. Layak tidak kaum muslimin bila mana memimpin sesama kaum muslimin? Layak. Bagaimana kalau yang memimpin itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah mengatakan al-a'imma min Quraisy.
Para pemimpin itu dari Quraisy. Sehingga di dalam fikih Syafi'i, al-imamatul uzma, di antara syaratnya mereka harus daripada keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti ada ad-daruratu bisyauqah istilahnya dalam ilmu fikih. Namun yang ingin kami garis bawahi di sini, kita kaum muslimin seharusnya sadar bahwa sudah saatnya kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baik dalam bentuk formal para cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebarkan kebaikan datuknya, menjadi pemimpin di seluruh penjuru dunia. Pada hari ini para raja dari Ahlul Bait Nubuwah itu begitu banyak di dunia ini, seperti kerajaan Yordan Al-Hashimiyah, seperti kerajaan Maroko daripada Al-Idrisiyah. Mereka adalah para keluarga dari Ahlul Bait Nubuwah. Di Indonesia, di Nusantara ini pernah dipimpin oleh mereka orang-orang yang nasabnya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama daripada keluarga Al-Ghadri Jamalul Lail. Banyak di antara mereka yang menggabungkan antara syarafun nasab wal ilm wa syarafun az-zi'amah, bukan hanya di negeri Pontianak namun juga di Afrika, di Mali. Itu ada keluarga daripada Al-Ghadri yang juga memimpin kesultanan seperti di tempat ini. Adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga banyak dari para habaib, para cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin secara ruh, bukan hanya sekedar mengendalikan masyarakat dalam artian kekuasaan secara politis, akan tetapi ruh dan jiwa mereka dapat dikendalikan karena dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan betapa banyak para habaib yang begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia, yang begitu dihormati oleh masyarakat Indonesia. Apa penyebab dari semua itu? Kenapa mereka begitu dimuliakan dan begitu dicintai oleh umat Islam? Tidak lain yang menjadi rahasia karena ittiba'nya mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu, wahai kekasihku Muhammad. Maka setiap yang bersambung dengan Nabi Muhammad maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mereka orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, seorang ulama ponakan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau pernah ke Indonesia, dan di antara murid beliau adalah Sultan Utsman bin Abdurrahman Al-Ghadri, adalah murid daripada beliau. Alhamdulillah kami menemukan surat menyurat antara Sultan Utsman dan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah ditanya dari sekian banyak habaib, ada bangsa-bangsa dan kabilah, ada dari keluarga Al-Idrus, ada dari keluarga Al-Jufri, dari keluarga Al-Ghadri, dan keluarga-keluarga yang lain. Kira-kira siapa yang paling mulia, yang paling afdal di antara mereka? Maka beliau menjawab, afdaluhum aktsaruhum ittiba'an li Rasulillah. Yang paling afdal di antara mereka
adalah yang paling ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengikuti jalan datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan hal itu kita juga memperingati akhlak Nabi Muhammad, memperingati visi dan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati sosok Nabi Muhammad, juga risalah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu, Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada siapa? Idz ba'atsa fihim, kepada orang-orang mukminin. Tatkala Allah mengutus seorang nabi dari jenis kalian sendiri, dari jenis manusia. Nabi kita bukan dari jenis jin, malaikat, apalagi tumbuh-tumbuhan, bukan, tapi dari jenis manusia. Kenapa? Agar bisa diikuti. Kalau utusan kita adalah malaikat, bagaimana kita mengikuti para malaikat? Apa tugas Nabi Muhammad? Yatlu alaihim ayat, mengajarkan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Dalam hal ini adalah ilmu, dalam hal ini adalah ilmu syariah, dalam hal ini agar kita mengenal Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mentazkiyah. Visi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentazkiyah, menyucikan jiwa, karena mereka para sultan yang pernah hidup di tempat ini, mereka mahbub indallah wa mahbub indan nas, mereka dicintai. Sampai-sampai Sultan Abdurrahman ketika beliau mendirikan kerajaan ini, itu yang membantu dari mana-mana, dibantu dari Banjarmasin, di antaranya dibantu dari kerajaan Palembang, karena kebetulan Habib Hussein sebelum ke Pontianak ini, sebelum ke Matan, beliau terlebih dahulu sempat tinggal di Palembang, sehingga banyak yang mengenal akhlak beliau, banyak yang menimba ilmu daripada beliau, sehingga banyak ketika Sultan Abdurrahman mendirikan kerajaan, datanglah bantuan dari mereka begitu besar. Kenapa? Dicintai, mahbub. Apa yang menyebabkan mereka dicintai? Karena memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara nasab dan ikatan dengan Nabi Muhammad, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikutin akhlak datuknya, dan tidak ada keinginan apapun melainkan ingin menjadi qurrat ain, menjadi kebanggaan bagi datuknya, bagi para salaf-salafnya. Itu yang beliau inginkan, sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digampangkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan, menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan di dalam segala aktivitas kita, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka bukan suatu hal yang mustahil Allah akan memasukkan kita di dalam kelompok wa rafa'na laka dzikrak. Allah akan muliakan kita, dan Allah akan gampangkan segala urusan-urusan kita berkah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sejenak kami ingin merenung kembali
atas karunia dan terpilihnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bayangkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah memberi kita rezeki, Allah memberi kita kesehatan, Allah memberi kita kesempatan, Allah menanamkan dalam diri kita iman, Islam, ihsan. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Semua ini bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Sadar atau tidak sadar? Seandainya bukan karena cinta Allah, kita tidak akan wujud ke muka bumi ini. Pernah kita daftar untuk hidup? Tidak pernah. Pernah kita meminta? Tidak. Tapi atas kasih sayang dan cinta Allah, Allah mewujudkan kita. Bukan hanya diwujudkan, dihidupkan di sekeliling kita orang-orang yang menyayangi kita. Punya ibu yang begitu sayang kepada kita, punya ayah yang begitu perhatian kepada kita, punya teman-teman handai tolan, istri, anak, suami yang begitu sayang kepada kita, sehingga kita hidup begitu nikmat di muka bumi ini. Benar tidak? Nikmat dari Allah, rezeki Allah limpahkan, kesehatan Allah berikan. Udah begitu kita kerap kali bermaksiat kepada Allah, tapi dibiarkan oleh Allah. Kurang apa cinta Allah kepada kita? Ini semua menunjukkan bahwa Allah sangat cinta kepada kita semua, bahkan melebihi cinta orang-orang yang mengasihi kita, lebih daripada kedua orang tua kita. Nah, akankah cinta Allah ini kita biarkan bertepuk sebelah tangan? Para pemuda yang hadir di tempat ini, coba renungi ini semua. Akankah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita syukuri dan tidak kita hargai? Allah berikan kita kesehatan, terus tidak kita ungkapkan cinta kepada Allah. Bagaimana kita mengungkapkan cinta itu? Membalas cinta dengan cinta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan, wahai kekasihku Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah diriku. Siapa di sini? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh ikut kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Allah, buktinya adalah ikut terhadap Nabi Muhammad. Dan jangan kita berpikir bahwa mengikuti Nabi Muhammad itu adalah suatu hal yang sulit, merupakan hal yang tidak mungkin dan mustahil. Tidak. Sebab Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini sudah pas dengan ukuran, karakter, zaman, situasi, tempat dengan kita umatnya. Simple mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia. Apa yang dibutuhkan oleh manusia dibutuhkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh manusia dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku manusia perlu tidur. Perlu tidur tidak? Perlu makan. Ada yang nggak makan? Makan. Begitu pula Nabi Muhammad. Beliau perlu tidur, perlu makan, perlu bergaul, perlu bersenda gurau, perlu melakukan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah pekerjaan Nabi Muhammad yang juga dilakukan oleh kita semua. Tinggal bagaimana kita selaku umatnya bisa mengikuti dan mempaskan, menselaraskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita bisa menjadi ibadullah yang hakiki, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Kita tidur, ikut tidurnya Nabi Muhammad. Kita tersenyum karena melakukan sunnah Nabi Muhammad. Kita makan, ikut cara dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyenangkan keluarga kita, menyenangkan istri kita, memberi kebahagiaan di tengah-tengah mereka. Pada hakikatnya demi mengikuti
ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berinteraksi dengan handai tolan, dengan tetangga, dengan teman-teman, semuanya berdasarkan karena fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang saat itu kita tertidur, kita makan sampai tahap, kita ngorok di saat tidur, tapi apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Tidur kita ikut Nabi Muhammad, kita yang ngorok itu yuhibbukumullah, akan mendapatkan kecintaan lebih dari Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikut beliau. Tinggal dari mana kita mengikuti beliau? Tentu harus kenal terhadap beliau. Mana mungkin kita akan kenal kepada Nabi Muhammad, ikut kepada Nabi Muhammad, kalau kita tidak mengenalnya, tidak mengenal sosok beliau, tidak mengenal akhlak beliau, tidak mengenal tata cara hidup beliau. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti? Yang alhamdulillah begitu banyak para ulama-ulama kita di berbagai penjuru dunia ini, termasuk di kota Pontianak, para guru-guru yang semuanya mencontohkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita hadiri majelis-majelis mereka, tinggal kita makmurkan dan kita dukung segala perjuangan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harus kita sadari ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, adik-adikku, Nabi Muhammad begitu sayang kepada kita semua. Tahu nggak seberapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita? Tanpa pamrih, tanpa harapan apapun, beliau sayang, bahkan melebihi kasih sayang orang tua kita kepada kita, melebihi daripada istri kita kepada kita, melebihi daripada suami kita kepada kita. Itu sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menceritakan ini siapa? Yang menceritakan ini adalah Rabbul Alamin, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Tahu artinya? Yang kita baca tiap saat, tiap maulid. Azizun 'alaihi ma anittum, yang membuat beliau berat sedih setiap penderitaan yang kalian derita. Jadi kalau COVID ini tidak habis, yang paling sedih itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma anittum, setiap penderitaan yang kalian derita, Nabi Muhammad ikut menderita. Harisun 'alaikum, begitu kepengen, haris, tamak, rakus untuk memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Bahkan ketika beliau membaca surat Al-Maidah, tahu surat Al-Maidah? Maidah ini artinya hidangan yang dilakukan, yang diminta oleh Bani Israel, umat Nabi Isa, kepada beliau agar diturunkan dari langit. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama taqulu lana idan li awwalina wa li akhirina. Ya Allah, turunkanlah maidah dari langit yang untuk kami jadikan sebagai id, sebagai hari raya untuk orang pertama kami dan orang yang terakhir kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Baik, akan aku turunkan, tapi bila mana tidak beriman setelah diturunkan itu hidangan dari langit, kata Allah Subhanahu wa taala, la u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, akan saya siksa mereka dengan siksaan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun di muka bumi ini. Sangat pedih siksaannya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Isa? Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jikalau engkau ingin engkau siksa mereka, mereka adalah hamba ciptaanmu, makhlukmu. Tapi jikalau engkau ampuni, wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim, tapi jikalau engkau ampuni, mereka adalah hambamu
dan engkau adalah zat yang maha bijaksana dan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat itu ingat terhadap umatnya, dan beliau tidak sanggup mengatakan wa in tu'adzibhum, bila mana ingin engkau siksa-siksalah. Itu Nabi Muhammad tidak tega memikirkan umatnya, sehingga membuat beliau menangis sejadi-jadinya. Sehingga malaikat Jibril turun dan bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat dirimu menangis ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Ummati ya Jibril, saya ingat terhadap umatku wahai Jibril. Saya tidak mau mereka, saya katakan ya Allah silahkan engkau siksa. Itu tidak mungkin terjadi padaku. Selagi mereka adalah umatku, seperti apapun kesalahannya dan dosanya, maka mereka saya tidak akan mungkin membiarkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehingga malaikat Jibril tidak bisa menjawab, bungkam malaikat Jibril. Akhirnya beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kembali mengutusnya menemui Nabi Muhammad, dan Allah berfirman kepadanya, "Qul li habibi," katakan kepada kekasihku, "Inni la ukhzihi fi ummati," sesungguhnya diriku tidak akan pernah membuat dirinya kecewa di dalam umatnya. "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha," Tuhanmu akan memberi pemberian kepadamu sehingga membuat engkau puas, dan Nabi tidak akan pernah puas sebelum kita umatnya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Nabi Muhammad. Pertanyaannya, setiap saat dan setiap waktu kita membuat beliau sedih dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan kelalaian. Paling tidak sekali-sekali kita menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap pada malam hari ini merupakan salah satu amal kita di hadapan Allah yang membuat Nabi Muhammad gembira dengan kita, yang membuat Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Hidupku baik untuk kalian, dan ketika saya meninggal pun baik untuk kalian. Maka kata mereka, para sahabat, "Di saat engkau masih hidup ya Rasulullah, tuhaddithunana wa nuhaddithukum." Ada masalah, ada problem, turun wahyu dari Allah, tentu itu kebaikan. Tapi di saat engkau meninggal dunia, apa bentuk kebaikan itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Ketika saya wafat, uridu alayya a'malukum." Amal-amal kalian dilaporkan kepadaku. In wajadtu khaira, bila mana baik, maka hamidullah, bila mana baik, maka saya bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, akan tetapi jikalau tidak demikian, artinya tidak baik, istaghfarullah lakum, saya mintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus masa tiap saat, tiap waktu membuat Nabi Muhammad baca istighfar untuk kita? Sudah cukup Nabi Muhammad di masa hidupnya menderita gara-gara umatnya. Terus setelah beliau wafat, beliau harus kembali menderita gara-gara kita. Maka saatnya kita membahagiakan hati Nabi Muhammad, dan tidak ada yang lebih membahagiakan hati Nabi Muhammad melebihi kita menyebarkan, melebihi kita mengamalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling dekat tempatnya nanti di hari kiamat, "Inna aulakum majlisan minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling baik etikanya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. "Wa inna aulakum aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah." Yang paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat, "Aktsarukum alayya salata," yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka mudah-mudahan kita yang sedari tadi dengan Habib Thaha membaca solawat bersama Sultan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi tempat ini, memberkahi istana ini. Mudah-mudahan dijadikan sebagai mercusuar dakwah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat-pusat kebaikan, tarbiyah, ta'lim dan segala yang dapat membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kota Pontianak, baik para pemerintahnya, pemimpinnya, rakyatnya. Mudah-mudahan di ulang tahunnya ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin bahagia, semakin penuh dengan kebaikan. Kita doakan salah satu daripada Panglima Istana Qadriyah yang saat ini sedang sakit, Panglima Ahmad Al-Hindwan. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan zahir dan batin, bisa bergabung dengan kita kembali di dalam mensemarakkan syiar-syiar agama ini. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Dan kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Begitu pula dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah, di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang tersisa dari orang-orang tua kita dan para sesepuh kita, mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan kita semua. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan segala urusan kita diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.